Salam sehat, salam guru penggerak. Perkenalkan, kami di sini dari calon guru penggerak Kabupaten Minahasa. Di sini kami akan menampilkan tugas ruang kolaborasi. Dan di sini dalam pembahasan ini kami akan membahas tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kami dari kelompok 3 ada 4 orang, yaitu dengan Bapak James, Bapak Regan, Ibu Miki, dan Ibu Weni. Dengan fasilitator kami yaitu Bapak Uding Sumongga MPD. Sekolah wajib membangun ekosistem yang dapat merangsang kreativitas untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah dengan ekosistemnya. Apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan? Sekolah yang memandang semua yang dimiliki adalah suatu kekuatan tidak akan berfokus pada kekurangan, tapi berupaya pada pemanfaatan aset yang dimiliki. Ekosistem dalam sekolah merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan hubungan yang harmonis. Nah, berikut ini merupakan aset yang ada di SMP Negeri 1 Pineleng, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kelompok kami akan membagi aset ini menjadi dua, yaitu yang terdiri dari faktor-faktor biotik dan faktor-faktor abiotik. Dan untuk aset yang biotik adalah yang pertama kepala sekolah, yang merupakan pemimpin pembelajaran. Yang kedua guru-guru, yang merupakan aset yang sangat strategis dalam peningkatan mutu pendidikan, karena guru adalah orang yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang merupakan kegiatan inti yang ada di sekolah. Ketiga, pelajar atau murid merupakan bagian dari aset sekolah yang tidak bisa dipisahkan. Siswa yang kreatif dan berprestasi merupakan aset berharga yang harus didukung dan ditingkatkan. Siswa juga salah satu warga negara yang berperan dan bertugas dalam mengisi kemerdekaan. Dan siswa juga menjadi bagian dari penerus bangsa. Keempat, tenaga kependidikan. Ini juga merupakan aset sekolah yang membangun segala administrasi yang ada di sekolah. Kemudian kelima, masyarakat. Jadi ada tokoh-tokoh masyarakat yang membantu kegiatan-kegiatan yang sekolah lakukan. Keenam, orang tua. Orang tua juga diperlukan guna kemajuan dari segi intelektual anak-anak mereka. Kemudian ketujuh, pengawas sekolah. Merupakan aset sekolah yang diperlukan guna kemajuan pendidikan di sekolah, terutama sebagai pendamping, penasehat, pembina kepala sekolah, dan guru-guru. Sekolah kami memiliki taman dan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk sumber belajar dan juga sebagai penghijauan di sekolah. Dan juga ada tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, serta buah-buahan juga ada, dan itu semua merupakan faktor-faktor biotiknya yang ada di sekolah kami.
Selanjutnya, faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran, yaitu seperti di sekolah kami memiliki halaman yang luas yang bisa kami manfaatkan sebagai tempat berolahraga dan upacara. Kemudian ada ruang guru yang kami gunakan untuk tempat kami sebagai guru beristirahat dan menyiapkan perangkat pembelajaran. Dan ada ruang perpustakaan di mana dalam ruangan ini ada buku-buku yang diberikan secara gratis kepada siswa dan bisa dipinjamkan. Juga ada 8 ruangan kelas yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Ada laboratorium komputer, ada speaker untuk alat pengeras suara, ada toilet siswa dan toilet guru, ada tangki air untuk persediaan air, ada ruang UKS meskipun masih bersifat sederhana. Di sekolah kami punya kegiatan ekstrakurikuler seperti menari kabasaran, menari maengket, menari katrili, dan ada trofi atau piala-piala penghargaan yang diikuti dalam berbagai event. Dan juga kami punya alat-alat pencegah COVID atau ada protokol kesehatan, yaitu pengukur suhu dan alat cuci tangan, juga dengan perlengkapannya. Keuangan untuk jalannya operasional di sekolah kami bersumber dari dana BOS. Sekolah kami juga bermodalkan agama dengan toleransi dan kerukunan umat beragama yang baik. Terlihat dari banyaknya tempat ibadah umat beragama yang saling berdekatan. Dan dalam hal budaya, banyak budaya yang masih terjaga kelestariannya seperti kesenian, maengket, kabasaran, dan tari katrili. Dan untuk modal politik umumnya yang ada di sekolah kami sekarang sudah lebih baik, yaitu dukungan dari lembaga pemerintah desa terhadap program-program sekolah dalam rangka memajukan dan mengembangkan dunia pendidikan yang sudah lebih baik. Dan kalau untuk modal fisik yang lain yang umum, di mana sekolah kami juga berada di sekitar tempat pariwisata Makatete dan Padiskino. Demikian aset-aset yang ada di sekolah kami disampaikan. Terima kasih. Salam sehat, salam guru penggerak.